Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari kelompok 6, yaitu mengenai kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Ambarwati dengan NIM 3101422099. Baik, untuk materi yang pertama mengenai urgensi dari kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan terkini dalam teori dan praktik pendidikan sejarah, memastikan bahwa penelitian mereka terinformasi oleh temuan terbaru dan relevan. Kajian pustaka juga membantu peneliti memahami sejarah pendidikan itu sendiri, termasuk perkembangan kurikulum, perubahan kebijakan, dan tren dalam pendekatan pengajaran, sehingga memungkinkan mereka untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang tepat. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan dari kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Salah satu tujuan utama kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah adalah untuk menyusun landasan teoritis yang kuat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, dan pendekatan metodologis yang dapat mereka terapkan dalam penelitian mereka. Selain itu, kajian pustaka membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam literatur, sehingga mereka dapat merancang penelitian yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang efektivitas pengajaran sejarah dan cara meningkatkannya. Selanjutnya, sub pembahasan. Bisa dilihat, di sini terdapat 12 sub pembahasan. Namun kali ini saya akan membahas mengenai poin 1 sampai poin 4 saja. Poin-poin selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok dari kelompok 6. Poin-poin yang akan saya bahas itu meliputi definisi kajian pustaka dalam konteks penelitian pendidikan sejarah, peran kajian pustaka dalam membangun landasan teoritis penelitian, manfaat penggunaan kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah, dan juga jenis-jenis sumber pustaka yang relevan untuk penelitian pendidikan sejarah. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama mengenai definisi kajian pustaka. Kajian pustaka adalah proses mengulas dan mengkaji ulang referensi atau literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan tema penelitian, melibatkan menyusun ringkasan dari artikel, jurnal, buku, dan informasi lain yang mendeskripsikan informasi terkait, serta mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti selanjutnya. Kajian pustaka juga merupakan langkah penting dalam membangun landasan teoritis yang mendalam dan kokoh untuk penelitian yang akan dilakukan. Meskipun terkadang dianggap sebagai bagian yang kurang penting, kajian pustaka justru memegang peran kunci dalam mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, menegaskan ciri khas penelitian yang akan dilakukan, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam konteks bidang penelitian tertentu, seperti dalam penelitian pendidikan sejarah. Untuk poin kedua mengenai peran kajian pustaka. Kajian pustaka memegang peran penting dalam suatu penelitian karena dari kajian pustaka, baik pembaca maupun peneliti dapat menggiring perhatiannya kepada dua hal. Yang pertama, fokus teori yang telah dipertajam ruang lingkupnya, dan yang kedua, teknik yang hendak dikembangkan, serta instrumen yang cocok untuk digunakan. Peran kajian pustaka sendiri, yang pertama itu meliputi peneliti akan mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan. Yang kedua, mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dapat pertanyaan secara perspektif. Yang selanjutnya, dengan studi literatur, peneliti dapat membatasi pertanyaan yang diajukan dengan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan.
Selanjutnya, dengan studi literatur, peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Dengan studi literatur, peneliti dapat menentukan pilihan metode penelitian yang tepat untuk mencegah permasalahan. Dengan studi literatur dapat dicegah atau dikurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan lainnya. Untuk poin yang ketiga, mengenai manfaat penggunaan kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama, memperdalam pemahaman. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sejarah, teori-teori dan perkembangan terkini dalam pendidikan sejarah, memperdalam pemahaman mereka tentang subjek tersebut. Yang kedua, menghasilkan landasan teoritis yang kokoh. Kajian pustaka menyediakan landasan teoritis yang kokoh bagi peneliti, membantu dalam merumuskan kerangka konseptual yang tepat untuk mendukung argumen penelitian. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi gap dalam pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian mereka, memandu pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan mendukung interpretasi hasil penelitian dengan merujuk pada literatur yang relevan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, membimbing pemilihan metode penelitian. Kajian pustaka membimbing penelitian dalam memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan lingkungan penelitian pendidikan sejarah. Dengan demikian, penggunaan kajian pustaka tidak hanya memperkuat kualitas penelitian, akan tetapi juga membantu mengarahkan peneliti pada pemahaman yang lebih mendalam dan pemilihan metode yang tepat dalam penelitian pendidikan sejarah. Untuk poin terakhir atau yang keempat, yaitu jenis-jenis sumber pustaka yang relevan untuk penelitian pendidikan sejarah. Menurut Ibnu Hajar, ada 3 jenis sumber yang relevan untuk penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama itu ada sumber primer. Sumber primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli, peneliti, atau teoritis yang orisinil atau asli. Contoh sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, seperti laporan penelitian, tesis, dan juga disertasi. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemuan teori. Contoh dari sumber sekunder ini seperti buku bacaan, buku teks, dan juga ensiklopedia. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks dan ensiklopedia, artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder, karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru. Yang ketiga ada sumber preliminar, berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan juga sekunder. Contoh sumber preliminar adalah indeks dan juga abstrak. Menurut Muhammad Nazir juga menyebutkan beberapa jenis sumber pustaka yang relevan. Sumber-sumber tersebut seperti dari buku referensi, buku teks, jurnal, periodikal, yearbook, buletin, sirkular, leaflet, annual review. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulan dari materi tadi yaitu kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah itu memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang konteks sejarah, teori-teori terkait,
dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan sejarah. Selain itu, kajian pustaka juga membantu dalam membangun landasan teoritis yang kokoh, mengidentifikasi gap dalam pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian, serta mendukung interpretasi hasil penelitian dengan merujuk pada literatur yang relevan. Dengan demikian, penggunaan kajian pustaka tidak hanya memperkuat kualitas penelitian, akan tetapi juga menghasilkan kontribusi yang berharga dalam pengembangan bidang pendidikan sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.